Ini kecil Pak, kalau gedenya gini nih. Jadi kawan-kawan bisa investasikan sekitar 10 juta tadi bisa untuk mendapatkan gas selamanya karena dia tidak berhenti selama ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Vicky F. Sanjaya. Saya merupakan owner dari PT Sanjaya Farm Bandar Lampung yang bergerak di bidang peternakan. Jadi kita memang spesialisnya di bidang penggemukan sapi. Nah, kita juga tergabung di kelompok ternak Sepakat Makmur Bersama di Kecamatan Sukabumi yang kebetulan sekretariat kelompoknya ada di tempat kami juga. Nah, saya juga alhamdulillah salah satu dosen juga di UIN Raden Intan Lampung. Nah, beberapa hal yang ingin kita sharing dari peternakan kita. Yang pertama adalah pemanfaatan ekonomi secara sirkular. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah terkadang kita sebagai petani itu sudah dicap negatif sama tetangga, sama masyarakat. Kenapa? Karena limbah. Nah, limbah ini yang tidak selesai-selesai. Nah, sehingga kita butuh sebuah solusi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak menimbulkan efek-efek negatif. Nah, salah satunya yang perlu dikenalkan adalah sirkular ekonomi. Nah, apa sih sirkular ekonomi? Sirkular ekonomi itu jadi ekonomi yang berputar. Jadi misalnya kita punya sapi kan makannya baik dari rumput atau limbah-limbah yang lain difermentasi seperti abu jagung atau jenjet jagung, terus juga kulit kopi, bungkil sawit, terus juga molases, sisa-sisa gula dari perusahaan. Nah, itu kita fermentasi. Nah, setelah kita fermentasi, maka itu nanti jadi pakannya sapi. Nah, pakan sapi itulah nanti dia akan menggemukkan sapi itu jadi sapi pedaging. Nah, kalau sapinya menggunakan pakan fermentasi tadi, itu produktivitasnya lebih tinggi daripada yang hanya makan rumput, bisa 3 kali lipatnya. Apakah biayanya mahal? Tidak juga. Nah, itu jadi lebih produktif. Nah, setelah sapinya gemuk, otomatis sapi itu setiap hari mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran ini yang biasanya jadi momok ya bagi kita semua, karena menimbulkan bau, terus juga menjadi penumpukan tempat penyakit. Terus juga jadi beban sendiri bagi si peternak. Kalau ada tamu misalnya, kita tidak bisa menjelaskan mengolahnya seperti apa. Nah, untuk itu kita perlu mengolah limbah tersebut atau kotoran tersebut, misalnya menjadi pupuk padat ataupun pupuk cair. Nah, pupuk padat dan pupuk cair ini bisa juga langsung dikeringkan dan fermentasi nantinya. Jadi kalau di tempat kita itu pertama diolah sebagai pupuk. Pupuk itu seperti apa? Jadi setelah kotoran itu dibersihkan setiap pagi, dibawa menggunakan gerobak, lori, nanti kita ada tempat penjemurannya. Nah, setelah itu kita jemur selama 1 hari. Jadi kalau pagi kita bersihin, sore itu dia kering. Nah, setelah kering, itu besoknya kita pindahin ke tempat fermentasi. Nah, di tempat fermentasi itulah nanti dia lakukan proses fermentasi sehingga gas metannya itu habis dan juga pupuknya sudah siap dipakai. Nah, setelah tadi proses penjemuran udah cukup kering, terus kita pindah ke proses fermentasi. Nah, ini lagi proses fermentasi, lagi ditutup jadi supaya kedap dia. Nah, seperti ini. Nah, inilah lagi proses fermentasi. Berapa lama di fermentasi? Kalau ini yang bagus sebenarnya sih di atas 1 bulan ya. 1 bulan 2 bulan tuh dia biasanya udah jadi banget, udah tinggal make begitu. Nah, ini setelah dalam proses fermentasi ini nanti dia disemprot sama cairan
prebiotiknya gitu kan. Kalau biasanya ada yang di toko-toko tani itu E4 warna kuning. Nah, tapi kalau di saya buat seperti ini misalnya. Wah, buat sendiri tuh? Iya, ini buat sendiri. Jadi buatnya dari sisa cucian beras, terus dicampur sisa buah. Jadi misalnya ada kates yang udah nggak dipakai, itu dikasih air, diperes, ambil airnya, dicampur sama molasses. Molasses itu tetes tebu tadi. Nah, itu bagus juga dan gratis kan, karena kita tiap hari masak. Iya. Ada beras kan, gitu. Jadi yang gratis gitu. Memanfaatkan. Nah, ini setelah 1 bulan lebih ditutup, baru nanti bisa di packing. Kalau mau dicampur tanah, jadi media tanam tadi, dicampur tanah, dicampur kokopit, sekam bakar, di mix, nanti baru jadi media tanam. Gitu. Nanti ada sampelnya. Kalau media tanam jual berapa, Pak? Kalau media tanam 18.000 Per karung? sekarungnya, 18.000. Biasa kalau sebulan sampai berapa? Kalau sebulan duitnya aja ya sekitar 6. Dari media tanam itu? Media tanam ya, dan kawan-kawannya inilah. Kan lumayan kan? Udah cukup beli pakannya lagi? Udah cukup buat beli pakan sama beli ini, kopi. Siap. Nah, biasanya kadang kita kalau beli atau belanja pupuk di toko-toko pupuk misalnya, Pak, saya kok udah beli pupuk tapi mati. Nah, karena gas metannya masih ada, belum selesai fermentasi. Nah, itulah yang menyebabkan orang nggak balik lagi beli, karena niatnya mau menyuburkan malah buat mati begitu. Nah, makanya ini salah satu hal penting juga untuk kawan-kawan semua. Pastikan bahwa kotoran itu sudah mati gas metannya. Biasanya kalau petani di kampung kan dia dipendem berapa lama seperti itu. Nah, tapi ada caranya supaya lebih cepat di fermentasi. Yang kedua, kita juga bisa manfaatkan, mungkin kita tahulah setiap sapi itu mengeluarkan gas. Nah, gas itu kalau dia terbang ke udara, mungkin kalau kita belajarin searching misalnya, itu menyebabkan pemanasan global, seperti salah satu pendukungnya seperti itu. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan menjadi biogas? Nah, biogas ini yang salah satunya udah kita terapkan di kandang kita. Nah, jadi biogas ini dari 4 sapi, kalau sementara ini kita ada 5 sapi. Dari 5 sapi ini menghasilkan gas yang lumayan tuh artinya tidak berhenti-henti, padahal dipakai untuk kegiatan masak, kegiatan apa ya semacam itu, bikin kopi, bikin minum dan lain-lain, itu tidak habis-habis. Bahkan kadang tidak setiap hari kita masukkan kotorannya karena saking gasnya itu terlalu banyak. Apakah aman, Pak, kalau untuk biogas itu nggak meledak kayak gitu kan? Nah, enggak. Jadi biogas itu dia punya beberapa kotak, ada 3 kotak, yang salah satunya nanti itu tempat gas yang over keluar. Jadi misalnya kita punya gas itu dimasukin terus, kotorannya kan banyak ya, numpuk ya. Nah, itu dia kalau misalnya udah terlalu banyak, dia bakal keluar secara lewat lubang itu. Jadi ada lubangnya, gelembung, bluk gitu. Nah, itulah yang membuat gas itu tetap safety, tetap aman. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pakai biogas meledak nggak, Mas? Ya insya Allah nggak gitu, kecuali ditutup semua. Tapi juga itu kan pakai beton ya, semen beton, jadi otomatis nggak meledak seperti itu. Nah, jadi amannya aman gitu. Terus juga bisa dipakai untuk menggantikan gas LPG. Kenapa? Karena ya kita udah terlalu cukup lah, lebih dari cukup penggunaan dari biogas itu sendiri. Nah, jadi bisa menghemat secara ekonomi, itu yang saya bilang salah satunya tadi ekonomi sirkular. Jadi kita nggak perlu beli gas lagi, terus juga masaknya sudah aman. Hanya yang perbedaannya itu mungkin di tekanannya. Tekanannya agak lebih kecil daripada gas LPG ya, seperti itu. Tapi kalau untuk kekuatan apinya, besar apinya dia bahkan lebih besar daripada gas LPG. Nanti kita lihat di kompor ya, gitu Bang.
Jadi dia kalau misalnya 20 ini berarti masih ada sedang lah. Kalau kita baru masukin pagi dia naik 40, 45. Oh, yang kayak Angkanya itu ya. yang kuning-kuning gitu kan, Pak? Ya airnya ini. Air itu ya. Kalau dia udah tinggal 10 kita isi. Tapi kalau dia udah 45 terus dia nggak segitu isi. Oh. Nah inilah kompornya. Kompornya yang kita pakai. Khusus nggak, Pak? Nggak. Enggak, sama aja. Di modif dikit itu, Pak. Di mananya? Nah kalau saya tanya sama tukangnya kemarin katanya spuyernya diganti. spuyernya. Iya, spuyer kompor. Nah ini juga masih ada kadupnya nih Pak. Oh, jadi safety banget ya? Ya, jadi kalau mau kita buka ini kalau gede-gedean nanti kita lihat Pak, gedean mana Pak. Oh. Nah, dia mesti dipantik. Oh, mesti dikeluarin dulu terus Iya, sama kayak sama LPG. iya, sama kayak nasi goreng lah. Oh, Ini kecil Pak, kalau gedenya gini nih. Tuh. Ini 2 bisa. Nah ini aman untuk apa namanya masak, nggak bisa habis. coba beda dengan api LPG itu. Jauh Pak, gedean itu Pak tuh. Iya ya. Jauh. Kalau api LPG segini. Ini api LPG ya. Iya. Gedean itu ya. Jauh iya. Cuman apa tekanan tadi itu ya? Iya. Nih. Kalau ini kan tekanan gitu kan. Iya, iya. Kadang kita kalau pakai ini Pak, pakai apa? Sorry, pakai kompor ya. Misalnya ini pol kan, aman lah, pol. Tapi kalau pindah ke sini, pol apinya sampai ke atas kadang. Saking gedenya dia tuh. Iya ya. Saking gedenya dia. Nah itulah bedanya. Mantep banget ini pokoknya. Jadi kalau dari tempat kita ada 5 ekor sapi itu sebenarnya cukup untuk 2 rumah. 2 rumah cukup. 2 rumah itu estimasinya ada 6 kompor ya. Nah kalau rumah itu masing-masing punya 2 berarti bisa 3 rumah. Nah jadi bayangin aja kotoran sapi kita bisa bantu tetangga kan, bisa ngasih gas gratis. Nah tempat kita juga rencana mau nyambungkan ke tetangga. Cuman masih ngelihat jalurnya, soalnya kan pipanya mesti lewat jalur mana gitu supaya tidak kena tumbur mobil dan lain-lain. Ya, jadi kalau biaya pembuatan mungkin salah satu yang bikin kita belum buat ataupun belum nyoba ya biogas tuh mungkin mikir, ini kan mesti ngeluarin uang. Nah, sebenarnya biayanya itu adalah investasi. Investasi kenapa? Karena biogas ini nggak mati, dia tidak berhenti selama 1 tahun, gasnya akan habis, tidak, kecuali memang tidak kita isi, sapi kita nggak ada, seperti itu. Nah, investasinya berapa? Perkiraan kalau investasi ini tuh sekitar 10 juta. Nah, tempat Bapak... Jadi dia setiap pagi itu kita bersihin. Nah seperti ini nanti dikumpulin di ini sambil dialirin air. Nah jadi bersih, kandang bersih, terus juga kotorannya bisa langsung dimanfaatin. Nah ini juga nih yang semua sampai di sana. Ini baru sama lama jadi satu ya Bang? Betul, biasanya ini setiap hari sih Pak. Jadi kalau misalnya pagi ditarik, sore ditarik juga, begitu. Niki, yang ini Ki, tarik Ki. Nah seperti itu. Biasanya langsung kita aduk pakai sekop ya. Coba ambil Anda sekop ya. Terus dikumpulin di sini nanti Pak ya? Ya nanti di sini dia langsung masuk dia. Nah ini kalau pagi ini udah dimasukin yang tadi pagi pakai sekop Ki. Nah kalau pagi dia masih banyak, soalnya kan kotorannya banyak. Nah biasanya ngaduknya seperti itu Pak, jadi nggak pakai yang putar-putar itu. Iya, sambil jalan ke sana, nanti kan dia habis sendiri di sini masuk. Nah ngaduknya begitu. Kalau
perbandingannya 5 sapi itu ukuran kubikasinya itu berapa sih Pak? Perbandingan? 1 kubik Pak. Oh, 5 sapi 1 kubik. Iya, 5 sapi 1 kubik. Sebetulnya 4. Untuk 4 ekor sapi itu 1 kubik digester biogas. Begitu. Nah, itu aja udah over kan, gasnya nggak habis-habis. Nah, setelah dari situ dia nanti mengikuti jalur ini. Kan airnya sudah habis ya, udah bersih, masuk. Dia ke sini, Pak. Nah, ke sini. Ini coba bisa kita angkat nggak ya? Cuman situ lari ke saluran terus digester itu aja Pak ya dia? Iya. Nah, tuh Pak. Nah, Masuk ke digester langsung? iya, langsung ke digester. Nggak ada filter lagi, nggak ada Pak? Enggak, Langsung aja? langsung. Soalnya dia udah nyampur kan, nggak bulat-bulat lagi. Nah, masuk ke digester di sini. Digesternya ini, terus itu apa ini Pak? Ini adalah outputnya. Outputnya? Jadi kalau dia gasnya ngumpul di sini, kalau misalnya dia banyak kotorannya udah masuk, nanti kotorannya geser ke sana. Di digester ini berapa lama? Digeser nih kalau nunggu baru itu 3 hari. Baru jadi gas ya? Iya, tapi kalau dia baru banget kan masih banyak oksigennya. Jadi dia mesti dibuang dulu kan di kompornya. Tapi kalau udah 5 hari dan seterusnya itu langsung setiap hari continue. Berarti udah muter lah. Udah muter, udah jalan terus dia. Nah, itulah enaknya kalau pakai biogas ini gitu. Nah, kalau ininya buang ininya gimana ini Pak? Buang apanya? Pembuangan apa? Kalau ini dia jalur gasnya Pak. Jadi kalau saya tutup gini, gasnya dia nutup ke dalam, nggak keluar dia. Nggak ngalir. Kalau pembuangan apa gas berlebihnya? Nah, dia di sini. Dia di sini. Nanti dia keluar lewat celah-celah ke Ini atas. ditarik apa keluar sendiri Pak? Ini keluar sendiri Pak. Itu kan di situ ada lubang. Jadi dia kalau banyak di dalam, gasnya neken kotorannya geser ke kanan. Kalau gasnya banyak, nanti dia gruk ke sini. Inilah yang sudah selesai, sudah mati. Nah, ini untuk Pupuk langsung bisa. dijemur dulu. Enggak kalau yang ini. Kalau yang ini langsung kita kasih ke pupuk. Ini seperti ini baru selesai kita pupuk-pupuk. Ini kan baru 2 hari lalu. Langsung bisa di Iya betul, bisa langsung. Kalau yang untuk pupuk sendiri, yang sebelah sana. Jadi memang khusus dia diambil untuk pupuknya. Kalau ini nyampur air sama padatnya, langsung kita kasih. Gitu. Nah, kalau untuk rincian biaya yang 10 juta tadi, pertama adalah instalasi alat peralatan. Nah, jadi karena kita ada tukang, kita otomatis membayar tukang. Cuman tukang ini bukan tukang harian seperti kita bangun bangunan ya. Jadi memang udah tukang spesialis biogas. Jadi minim kesalahan. Dia udah tahu misalnya mau buat ukuran 1 kubik, itu yang dibutuhkan bata berapa, semen berapa, itu udah tahu dia. Jadi kita nggak over pembelian lah seperti itu. Terus juga biaya materialnya sendiri seperti bata, pasir, semen, peralatan seperti pralon untuk jalur gasnya, terus juga kompor. Nah, kompornya ini nanti yang akan dimodif. Jadi kompornya itu ada yang diganti supaya dia masuk ke gas. Kalau nggak nanti dia bakal karatan begitu. Nah, itulah kira-kira komponennya sama gaji tukang lah atau upah gitu. Nah, jadi buat petani, kita mesti mengubah cara berpikir kita, gitu. Jadi, kita mesti silaturahmi, kenalan. Kalau misalnya mungkin kita generasinya tua, Pak. Nah, kan kita misalnya ada anak kita yang suruh belajar ke sini, dan di tempat kandang saya ini welcome, Pak. Jadi, bisa siapa aja boleh datang ke sini untuk sharing, diskusi. Beberapa pimpinan-pimpinan juga sudah datang seperti Bu Nda Eva Wali Kota, Kepala Dinas, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi pertanyaan juga ya Pak, saya bisa menggemukkan sapi nggak bisa jual. Pak, saya bisa ngolah pupuk nggak bisa jual. Sama pertanyaan itu, ada pertanyaan yang paling sering menjadi problem, bahkan bagi penyuluh-penyuluh pertanian pun kadang-kadang sulit untuk menjawab itu. Nah, untuk
pemasaran pupuk, sebenarnya pupuk ini tidak boleh dijual ya, tidak boleh dijual karena harus ada izin edarnya seperti itu. Nah, di undi permentannya itu ada. Nah, sehingga kalau di tempat kami itu kami campur dengan tanah, terus juga sekam bakar, kokopit, sehingga nanti dia jadinya media tanam. Nah, salah satu unsurnya itulah yang pupuk tadi. Nah, kalau kita sendiri jual pupuknya itu nggak jual pupuknya gitu, tapi jual media tanam seperti itu. Nah, itu pemasarannya bagaimana, Pak? Kalau boleh saya cerita sedikit, dulu saya perjuangannya pedih juga. Kenapa? Jadi media tanam itu saya bawa sampelnya, menggunakan plastik asoy kecil. Itu saya keliling ke depan rumah sakit Urip itu kan ada yang dagang tanaman di Gunter, itu saya bawain Pak sampelnya, saya tulis nomor HP saya, sampai saya kayak gitu. Tapi kunci saya dari dulu, Allah itu nggak tidur. Itu kunci saya. Jadi Allah itu ngelihat. Kadang-kadang kita punya mimpi, punya cita-cita jadi pilot misalnya dari kecil. Nah, kita mengharapkan ke sana, ternyata di tengah jalan kita misalnya jadi dosen misalnya. Nah, ternyata dosen ini setelah kita lewatin ini yang terbaik loh gitu. Sama seperti tadi, kita keras untuk mendapatkan pemasaran pupuk di sana, di Jalan Urip, di Guntur, tapi rezeki kita di tempat lain gitu. Nah, alhamdulillah saya banyak relasinya dan juga langganan lah yang dia tidak kecil. Jadi skalanya lumayan besar. Bahkan di pupuk di tempat kami itu kurang untuk mensuplai supplier kita. Supplier kita. Nah, kalau pakan di sini itu gimana ya? Ini yang ingin saya bagikan juga. Kadang-kadang petani ngeluarin duit lagi katanya begitu kan. Bayar lagi, beli lagi. Padahal itu adalah produktivitasnya si sapi sendiri. Jadi misalnya dengan kita mengeluarkan, kalau di tempat kami sih estimasinya 15.000 per hari sapi itu makan. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya digemukin berapa, misalnya 1 bulan 15.000 kali sebulan kan 450.000. Kalau 1 tahun kira-kira hampir 5 juta lah. Nah, kita beli sapi itu harganya misalnya 13 juta ditambah 5 juta, jadi ini 18 juta untuk biayanya. Nah, 18 juta itu nantinya bisa terjual harganya 24 juta. 24 juta itu untuk ukuran segitu, itu selisihnya 6 juta. Itu kalau satu sapi. Nah, kalau sapinya banyak, kita bisa hitung sendiri lah gitu kan. Sapinya banyak, kita pengalinya juga tentu banyak. Itu untuk mengurangi biaya karyawan dan lain-lainnya tadi. Nah, terus kenapa petani masih banyak yang belum menggunakan pakan fermentasi atau buatan? Ya tadi, pertama karena biaya. Yang kedua adalah kurangnya sharing ke tempat-tempat yang sudah menggunakan pakan fermentasi. Nah, kenapa? Produktivitasnya itu ternyata 3 kali lebih baik daripada kita hanya menggunakan rumput. Jadi kalau rumput itu kita rawatnya 3 tahun baru dia gemuk besar. Kalau fermentasi itu 10 bulan. Jadi 10 bulan tuh saya punya umur 1,5 tahun, dirawat 10 bulan itu harganya udah sama dengan dirawat 3 tahun pakan sama rumput, yang gemuknya belum tentu lebih gemuk daripada pakan fermentasi tadi. Sehingga kawan-kawan nggak usah takut untuk beli pakan. Pakan kan mahal, iya, namanya juga investasi begitu. Cuman bisnis itu seperti saya bilang di beberapa kesempatan lainnya, itu berpikirnya harus komprehensif. Bisnis itu bukan seperti orang teknisi, dia hanya spesialis di bidang itu. Bisnis itu dia harus holistik. Jadi dari awal operasional, pemasaran, marketing atau pemasaran tadi, terus juga keuangan, SDM, itu harus ngerti semua dari hulu ke hilirnya baru bisa jalan. Seperti pertanyaan yang sebelumnya, Pak, kalau kita bisa ngolah pupuk nggak bisa jual, artinya kita belum berpikir secara holistik. Maka kita mesti belajar gitu. Nah, kalau pakannya apa sih Pak komposisinya? Nah, kalau di tempat kita kurang lebih ada 6. Yang pertama itu abu jagung, atau kalau orang-orang petani yang biasa bilang tuh jenjet jagung. Nah, jenjet jagung itu apa Pak? Itu adalah abu-abu di antara bonggol jagung dan juga jagungnya. Nah, bahkan bonggol jagungnya pun kita buat sendiri. Nanti kita tunjukin, itu kita baru giling bonggol jagung. Itu bisa jadi pakan. Nah, bonggol jagung itu kalau kita perhatikan itu kan dibakar.
di kampung-kampung tuh dibakar, itu tuh udah sia-sia lah, hilang. Nah sama kita nggak kita ambilin, kita tampung, itu bisa jadi pakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kulit kopi. Nah kulit kopi ini kan karena Lampung ini banyak penghasil kopi, terutama dari Tanggamus dan Liwa, itu banyak sekali dan harganya nggak mahal ya, cuman sekitar Rp500 lah per kilonya gitu. Jadi kalau satu karung yang 50 kilo itu isinya kurang lebih dia 20-30 kilo seperti itu. Yang kedua itu adalah kulit kopi. Yang ketiga adalah molasses. Molasses ini adalah tetes tebu kalau bahasa sederhananya. Tetes tebu itu adalah sisa-sisa limbah gula dari perusahaan-perusahaan. Nah biasanya kita beli per kilo itu kalau nggak salah sekitar 2.000-3.000 sekarang. Selanjutnya garam. Nah garam ini adalah salah satu komposisi kalau kita mau buat fermentasi. Nanti garamnya dihaluskan di air, lalu nanti dicampur sama molasses tadi, nanti baru disemprotkan ke pakan kita. Nah selanjutnya juga ada prebiotik. Nah prebiotik mungkin kita tahu lah, ada E4, terus ada Aki Green dan lain-lain. Nah itu bisa apa aja dipakai, dan kita nggak pakai terlalu banyak kok itu. Nah baru nanti kalau sudah selesai fermentasi, kalau di tempat kandang saya biasanya ditambah sama ampas tahu. Nah ampas tahu ini kan limbah juga tuh. Kita beli ampas tahunya, terus juga nanti digiling jadi satu, baru kita kasih pakan. Nah itu sapinya makannya sangat lahap gitu, sampai nambah-nambah. Nah ini tempat fermentasi pakan. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak Pak. Kalau sapi full ini biasanya setengahnya full, 5-6 kotak full, karena untuk persediaan kan. Ini kalau kandang sini fullnya berapa Pak kapasitasnya Pak? Ekornya 70 ekor kira-kira. Oke, fermentasinya apa jenis? Nah kalau ini ada yang tadi itu komposisinya itu, ini ada kulit singkong, terus ada jenjet jagung tadi masuk ke sini kan. Lalu lapisannya bebas aja Pak? Apa bebas, yang penting dia kedap sih kalau di sini. Yang banyak saya lihat juga dari petani itu dia nggak kedap tuh maksudnya cuma dimasukin, padahal mestinya ditekan. Nah itu bedanya, sehingga kalau di sini ini nggak berjamur. Tekannya manual? Manual, jadi bisa diinjek-injek begitu kan, jadi dia madat gitu. Kalau di beberapa kawan-kawan tuh saya lihat lempar, lapis, tutup. Itu yang menyebabkan berjamur sama kurang matang dia. Iya, karena dia ada udara kan. Campurannya apa nih Pak untuk fermentasinya? Nah, kalau ini ada kulit singkong, jenjet jagung. Kalau prebiotiknya ini pakai E4 dicampur sama garam sama molasses tadi, baru disemprot nanti. Oke, buat kawan-kawan semua, jika ada pertanyaan, mau nanya langsung atau mau datang ke sini, kita sangat welcome, dan kita biasanya menerima siapapun ya yang mau silaturahmi ke sini gitu. Nah, kalau untuk alamat, kita ada di Jalan Pulau Singkep nomor 59, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Atau bisa hubungi nomor WA saya di 0821 8691 0271, atau kalau kita cek di Google ada namanya masih CV Sanjaya Group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi yang saya jelaskan mengenai biogas. Jadi kawan-kawan bisa investasikan sekitar 10 juta tadi, bisa untuk mendapatkan gas selamanya, karena dia tidak berhenti selama ada sapinya gitu, dan selama sapinya mengeluarkan kotoran gitu. Oke.